Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Masih bersama saya Yogori Prastio. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sifat koligatif larutan, di mana materi ini adalah materi kimia kelas 12. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan penurunan titik beku. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu terkait dengan diagram P dan T suatu larutan. PT itu artinya adalah tekanan and temperatur gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita lihat, jadi wujud zat itu ada tiga hal, yaitu yang pertama ada wujud solid atau padat, kemudian liquid atau cair, dan dalam wujud gas atau ya dalam bahasa Indonesia ya tetap gas ya. Nah, kemudian di sini ada dua garis, yang pertama warna hitam, yang kedua adalah warna merah. Batas antara padat dengan cair ini disebut sebagai daerah titik beku. Nah, ini adalah batas titik beku ya. Kalau yang warna hitam, ini berarti batas titik bekunya pelarut, ya, pure solvent atau pelarut murni. Sementara yang garis warna merah, ya, ini adalah daerah titik bekunya atau batas titik bekunya untuk larutan atau solution. Nah, kemudian kalau misalkan pada tekanan 760 torr atau 1 atm ya ini ya, kita tarik ke bawah, maka titik bekunya antara pelarut dengan larutan ini berbeda. Terdapat gap di sini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk yang titik beku pelarut murninya ini lebih besar daripada titik bekunya larutan. Artinya di sini dari pelarut ke larutan ini mengalami penurunan titik beku atau disimbolkan sebagai delta TF, penurunan titik beku itu. Nah, yang atas ini adalah titik beku pelarut murni atau biasanya disimbolkan sebagai TF0 gitu ya. Nah, yang merah ini adalah TF larutan atau titik beku larutan. Untuk menghitung berapakah nilai delta TF di sini, kita dapat memanfaatkan hukum Raoult, di mana untuk penurunan titik beku larutan ini sebanding dengan molalitas larutan dan tetapan penurunan titik beku molal atau KF di sini. Nah, KF itu setiap larut berbeda-beda dan ini biasanya nanti akan diketahui di soal. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan matematika, maka delta TF itu sama dengan M dikalikan dengan KF, di mana M ini merupakan molalitas ya. Ingat, molalitas pada video satuan konsentrasi sudah saya jelaskan bahwa molalitas ini sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 per gram pelarut. Nah, karena di sini larutan mengalami penurunan titik beku, maka delta TF juga dapat dihitung dari perbedaan antara TF-nya pelarut murni, di mana TF pelarut murni itu lebih besar titik bekunya, dikurangi dengan TF larutan. Dia lebih kecil karena terjadi penurunan titik beku larutan. Nah, sehingga selisih antara TF0 dikurangi dengan TF ini juga dapat menghasilkan delta TF. Ya, keterangannya ini saya tuliskan berarti TF0 itu adalah titik beku pelarut murni yang TF-nya adalah titik beku larutan. Sebagai contoh misalkan di sini ada 12 gram urea, ya, 12 gram urea dengan MR60 dilarutkan ke dalam 250 gram air. Jika tetapan penurunan titik beku airnya adalah 1,86, maka tentukan pada suhu berapa larutan tersebut akan mulai membeku. Berarti di sini yang ditanyakan adalah berapakah TF-nya gitu ya. 12 gram ini berarti adalah gram terlarutnya. Kemudian yang 250 ini karena air berarti ini adalah gram pelarutnya. Nah, oke, untuk menghitung TF ini kita harus menghitung dulu delta TF-nya menggunakan persamaan yang ini gitu ya. Baik, kita tuliskan langsung saja berarti nanti delta TF ya ini sama dengan molalitas kali KF. Molalitas langsung saya jabarkan aja, berarti nanti gram terlarut dibagi dengan MR dikali dengan 1000 per gram pelarutnya dikali dengan KF. Kita masukkan data yang sudah ada. Di situ gram terlarutnya sudah diketahui 12, MR urea diketahui 60, dikalikan dengan 1000 per gram pelarutnya. Di situ pelarutnya air yaitu 250 gram, KF-nya adalah 1,86 gitu ya. Nah, kita sederhanakan angka yang bisa dibagi. Ini 12 dengan 60 ya, berarti nanti 1 ini 5, ini dengan ini berarti nanti yang atas 4, yang bawah 1. Sehingga hasil akhir dari perhitungan ini ya tinggal 4/5 dikali 1,86 ya. Ini nilainya adalah 1,488 derajat
Celsius. Nah, tapi ini baru delta TF-nya, padahal yang di soal yang ditanyakan adalah TF-nya. Maka kita lanjutkan perhitungannya. Untuk menghitung TF-nya kita menggunakan persamaan yang ini. Berarti ini untuk menghitung TF-nya itu sama dengan TF0 dikurangi dengan delta TF. Nah, TF0 itu apa? TF0 itu adalah titik beku pelarut murninya. Kalau air berarti titik bekunya berapa? Nah, kita lihat kalau TF-nya air atau titik bekunya air itu adalah 0 derajat Celcius kan gitu. Sehingga TF-nya dapat kita masukkan ya. Di situ tadi dikatakan bahwa TF itu adalah TF0 dikurangi dengan delta TF. TF-nya air itu adalah 0 derajat Celcius dikurangi dengan 1,488. Berarti larutan urea tersebut membeku pada suhu negatif 1,488 derajat Celcius. Nah, ini adalah titik bekunya dari larutan urea yang ada di dalam soal. Nah, kemudian contoh lain misalkan sebanyak 3 gram zat X dilarutkan dalam 500 gram benzena. Dan larutannya membeku pada 0,3 di bawah titik bekunya benzena murni. Jika Kf benzen adalah 4,5, maka hitung massa molekul relatif zat X. Oh, berarti yang ditanyakan di sini adalah berapakah mR-nya gitu ya. Nah, ini 3 gram zat X berarti ini sebagai gram terlarut. Kemudian yang 500 gram benzena itu berarti sebagai gram pelarutnya. Nah, di sini pelarutnya tidak harus air ya. Boleh saja ini menggunakan benzena atau pelarut-pelarut yang lain. Misalkan menggunakan alkohol, menggunakan metanol, dan seterusnya. Artinya pelarut itu tidak sebatas hanya air saja. Ya, tergantung nanti di soal itu pelarutnya pakai apa. Gitu ya. Nah, selanjutnya, di sini untuk menghitung MR, kita gunakan hubungan antara delta TF terhadap MR tadi. Ya, ingat bahwa delta TF ini kan rumusnya tadi kan sama dengan molalitas dikali dengan KF. Nah, kalau molalitas ini kita jabarkan, maka ini nanti ada unsur MR-nya. Karena di sini gram per MR. Nah, ini MR yang ditanyakan. Dikali dengan 1000 per gram pelarutnya dikali dengan KF. Oke, kita masukkan data yang sudah ada. Delta TF di sini sudah ada. Nah, ini yang 0,3 di bawah titik beku benzen. Ini artinya ini sebagai delta TF-nya. Ya, nilainya adalah 0,3. Gram terlarutnya adalah 3 gram per MR yang ditanyakan. Dikali dengan 1000 per gram pelarutnya di situ diketahui sama dengan 500, KF-nya benzen di situ diketahui sama dengan 4,5. Oke, kita sederhanakan dulu angkanya. Ya, ini dengan 500 berarti nanti bawah 1, yang atas 2. Kemudian ini disesuaikan dengan ini, berarti yang atas masih 10 gitu ya. Sehingga dari situ kita dapat menghitung nilai MR-nya, berarti tinggal 10 kali 2 dikali 4,5 atau hasilnya MR-nya sama dengan 90. Nah, ini tadi adalah terkait dengan menghitung MR dari hubungan dengan penurunan titik beku. Oke, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Materi Teladan. Oke. Untuk kesempatan pada hari ini terkait dengan titik beku saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.